Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Baik pemirsa, terima kasih tetap bersama kami dalam acara Mutiara Kolbu, dan kita kembali lanjutkan untuk menjawab pertanyaan atau ke pertanyaan selanjutnya nih Pak Ustadz. Selesaikan sedikit lagi ya, silakan. Jadi tentang qada solat, pendapat ulama yang kedua, tidak ada kewajiban qada solat karena tak ada dalilnya. Yang ada kewajiban itu adalah qada puasa. Itulah pendapat Imam Ibnu Taimiyah, Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah diantaranya, termasuk Mufti Saudi Syekh Utsaimin, bahwa tidak ada qada solat. Terus bagaimana status solat yang kita tinggalkan dulu? Maka cukup kita bertaubat, taubat nasuha, taubat yang sesungguhnya. Rukun taubat, satu, menyesal karena sudah meninggalkan sholat. Dua, berjanji tidak akan meninggalkan sholat. Yang ketiga, memperbanyak istighfar. Yang keempat, memperbanyak sholat sunnah. Dan yang kelima, memperbanyak amal-amal soleh. Karena Quran surat Hud ayat 114, Allah pun memberi jaminan, innal hasanat yuzhibnas sayiat. Sungguh amal-amal kebaikan, amal-amal soleh itu bisa menghapus kesalahan yang pernah kita kerjakan. Maka inilah pendapat ulama kedua, tidak ada qada sholat. Cukup tadi taubat, memperbanyak sholat sunnah, memperbanyak amal soleh. Jadi tentang qada sholat tadi pertanyaan ibu, bahwa ada memang pendapat ulama dua pendapat ulama. Mana yang benar? Insya Allah dua-duanya benar. Satu, wajib qada, itulah pendapat Imam Fikih yang 4. Yang kedua, tidak wajib qada, cukup taubat. Kira-kira ibu pilih yang mana? Tobat aja. Tapi betul-betul tobatan nasuha, bukan tobat sambal ya Pak Ustadz. Nampaknya agak berat milih yang pendapat pertama ya kalau di qada kan. Tapi pendapat itu boleh bebas kita. Bebas. Selama ulama berbeda pendapat, yakinlah dua-duanya benar. Dua-duanya benar, baik. Nah, ijtihad itu ya, ulama. Ibu. Begitu Ibu. Kita lanjutkan selanjutnya pertanyaan. Ada? Kami persilakan. Ayo Diana, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih berbicara tentang sholat tadi Pak Ustadz. Ya. Saya ingin menanyakan bagaimana seumpamanya kita kan sebagai wanita, maaf pertanyaannya agak ini dikit. Apa tuh? Kita kan umpama kalau KB itu ada yang cocok, ada yang enggak kan. Jadi selama 1 bulan tuh bisa jadi kita kena haid selama 1 bulan tuh nggak berhenti. Apakah kita selama 1 bulan itu nggak bisa sholat itu Pak Ustadz? Mohon jawabannya Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab Pak Ustadz. Baik. Ada istilah darah haid, ada darah istihadah. Menurut Imam Syafi'i, haid itu maksimal. Jadi maksimal Ibu itu adalah 14 hari. Itu maksimal. Jadi ketika darah masih keluar di hari ke-15, maka anggap itu bukan darah haid, tapi itu darah istihadah. Istihadah itu artinya darah penyakit. Nah, kalau sudah 15 hari maka wajib kita mandi wajib, kemudian sholat. Kemudian walaupun darah keluar, karena itu dianggap bukan darah haid. Karena maksimal haid itu 14 hari. Hari ke-15 wajib sholat. Jadi kita langsung mandi wajib, anggap bersih, kemudian ditampal ya agar darah tidak keluar, kemudian kita sholat. Nah, jadi maksimalnya 14 hari darah haid itu. Jadi walaupun darah masih keluar di hari ke-15, kita tetap wajib sholat. Itu menurut Imam Syafi'i. Begitu Ibu. Jadi karena itu darah penyakit namanya, istihadah, bukan haid. Jadi kalau tadi misalnya ibu-ibu memang ada yang KB terkadang 1 bulan itu kadang tinggal fleknya. Iya. Jadi batasannya adalah 14 hari. Ketika sudah lewat 14 hari, di hari ke-15-nya itu sudah wajib untuk melaksanakan sholat. Mandi wajib dulu, kemudian dia tampal biar darah jangan keluar, kemudian dia tunaikan sholat. Mandi wajib dulu. Iya, wajib mandi. Wajib mandi karena dia
sudah dianggap dia selesai haid. Enggak, itu kalau 14 hari kan Pak Ustadz. Kalau Iya. misalnya nih ternyata di hari ke-15-nya kan masih keluar tuh, Betul. kita mandi wajib dulu lagi baru baru wudhu atau sudah cukup sekali aja mandi wajibnya? Cukup sekali. Oke. Jadi dianggap hari ke-15 itu Sudah. bukan darah haid, Oke. darah istihadah. Aha. Tidak Jadi perlu darah mandi wajib penyakit. dulu gitu Iya. ya. Jadi wajib dia mandi wajib dulu. Begitu Karena ya. syarat dia dikatakan bersih ketika dia sudah mandi wajib. Baik, itu ya Ibu Diana. Jawabannya silakan. Bu Dian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai wajibnya sholat tadi dengan rukunnya Pak Ustadz, yang saya ingin tanyakan Pak Ustadz, kadang-kadang kita itu sholat kan Pak Ustadz udah benar, pakai mukena udah benar, pakai kainnya udah benar, tapi kadang-kadang kita lagi udah sujud atau rambut yang keluar atau kaki kita yang kelihatan. Nah, bagaimana itu Pak Ustadz? Apakah sholat kita sah atau kita harus mengulang lagi sholat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan sudah dijawab Pak Ustadz. Baik Ibu, jadi sholat itu memiliki syarat sah. Jadi disebut syarat sah ketika terpenuhi syarat maka disebut sah. Nah, maka disebut syarat sah sholat. Salah satu syarat sah sholat, satu masuk waktu. Maka sholat belum masuk waktu, sholatnya tidak sah. Dua, menutup aurat. Maka ketika sholat dia tidak nutup aurat, sholatnya tidak sah. Nah, aurat wanita itu salah satunya rambut. Maka tadi sebelum sholat wajib perhatikan betul aurat ini, termasuk kaki. Menurut Imam Syafi'i bahwa kaki adalah aurat. Beda memang dengan Imam Hanafi. Imam Hanafi bahwa telapak kaki bagi wanita bukan aurat sampai mata kaki. Maka jangan heran kita lihat orang India, orang Pakistan, orang Bangladesh, mereka sholat kok kakinya nampak. Karena menurut Imam Hanafi telapak kaki itu diibaratkan telapak tangan sampai dengan mata kaki mereka itu bukan aurat. Jadi tidak heran. Tapi kita dengan menganut mazhab Syafi'i, seluruh wanita itu aurat kecuali wajahnya dan telapak tangannya atau punggung tangan. Segini. Nah, maka sebelum sholat tentu kan kita wajib berhati-hati, karena kita itu sholat itu bagaimana sholatnya sempurna dan sah. Maka tadi jangan sampai sholat kita nampak rambut. Ya bagaimana? Ya kita yang mengkondisikan diri kita. Bagaimana biar kaki telapak kaki tidak nampak? Ya tentu mungkin mencegahnya dengan kaos kaki atau dengan mukenanya yang panjang yang kita yakin tidak akan terbuka. Bagaimana? Ya mungkin pakai dalaman biar rambut tidak pakai keluar. ciput itu ya Pak Ustadz ya. Ya itu maka memang harus ada syarat sahnya. Jadi ketika nampak aurat kita sedang sholat, kita yakin aurat kita terbuka, sholat kita tidak sah, wajib mengulang. Sama dengan syarat sah sholat, misalnya apa, suci. Ketika sholat dia kentut, maaf kentut buang angin, kentut cuma dikit, walaupun dikit tetap tidak batal, dia harus gitu ya? wudhu lagi, dia ulangi lagi sholatnya. Jadi ketika kita yakin aurat terbuka, belum masuk waktu, tidak menghadap kiblat, maka sholatnya tidak sah. Wajib diulang karena tidak sah. Gitu begitu ya. Ibu. Maka tadi kita pastikan tidak terbuka aurat karena dia menjadi syarat sah sholat. Betul. Satu lagi Pak Ustadz. Iya. Nah, tapi silakan boleh, tapi jawabnya setelah jeda ya. Satu Silakan. lagi Pak Ustadz, kadang-kadang kan kita sholat itu dikatakan nanti sering kelihatan Kak Ustadz, kadang-kadang kita lihat sendiri. Kadang-kadang kalau sudah mandi Pak Ustadz, kadang-kadang maaf Pak Ustadz tidak pakai, cuman pakai kain sarung atau daster aja, nah tidak pakai langsung sholat. Nah itu gimana Pak Ustadz? Oke, baik. Tapi dijawabnya nanti ya Ibu setelah jeda iklan, karena kita mau iklan lagi nih Pak Ustadz. Iya. Iklan terakhir Pak Ustadz. Ya pemirsa, tetap bersama kami dalam acara Mutiara Kolbu.